pembahasan program linear. Misal soal, maksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 7x2 yang menghadapi kendala. Pertama, 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24. Kendala kedua, 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 16. Kendala ketiga, x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 27. Dari kasus ini, kita ingin memaksimumkan fungsi tujuan dengan 3 kendala. Langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara kita menggambar ketiga kendala tersebut? Kita menggambar kendala yang pertama, 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24. Persamaan ini adalah persamaan linear. Jika persamaan linear, kurvanya itu berbentuk garis lurus. Jika kurva berbentuk garis lurus, dapat dibentuk dari 2 titik. Maka, untuk mencari kedua titik tersebut, dicari dengan cara kita ganti x1 ini 0, kemudian kita ganti x2 0, sebagai berikut. Kita berikan nilai x1 sama dengan 0. Maka, 2 dikali 0 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24. Pertidaksamaan lebih kecil ini menunjukkan wilayah atau daerah, di mana simbol lebih kecil menunjukkan wilayah di bawah garis dan simbol lebih besar menunjukkan di atas garis. Maka dengan demikian, sekali lagi saya katakan, simbol pertidaksamaan lebih kecil ini hanya menunjukkan wilayah. Maka pertidaksamaan ini menjadi 2 dikali 0, 0 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24, sehingga 3x2 lebih kecil sama dengan 24, maka x2 itu sama dengan 8. Pertidaksamaan ini berubah tanda menjadi persamaan, karena pertidaksamaan ini hanya menunjukkan wilayah. Arti dari angka ini, pada waktu x1 sama dengan 0, maka x2 itu adalah 8. Ini kita buat dalam bentuk kurva. Pada sumbu vertikal, ini sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal, kita letakkan x1. Otomatis pada sumbu vertikal x2. Bisa pada sumbu horizontal kita buat x2, tapi kita harus konsisten pada kendala kedua, kendala ketiga, pada sumbu horizontal x2. Maka, pada waktu x1 sama dengan 0, saya ulangi, pada waktu x1 sama dengan 0, maka x2 itu 8. Dapat satu titik di sini. Tadi kita katakan, untuk menggambar fungsi linear dibutuhkan 2 titik. Kedua titik ini jika dihubungkan akan berbentuk garis lurus. Karena sudah dapat satu titik di sini, kita mencari satu titik lagi. Dengan cara apa? Kita berikan x2 sama dengan 0. Tadi sudah kita berikan x1 sama dengan 0. Sekarang kita berikan x2 sama dengan 0. Jika x2 sama dengan 0, fungsi
kendala pertama, 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24, kita ganti x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil sama dengan 24, sehingga 3 kali 0, 0, maka 2x1 lebih kecil sama dengan 24. Kembali saya ulangi di sini, pertidaksamaan lebih kecil 24 ini hanya menunjukkan wilayah. Jika dia lebih kecil, wilayah tersebut di bawah garis. Jika lebih besar, wilayah tersebut di atas garis. Maka dengan demikian, X1 itu menjadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Artinya di sini, kita kembali pada sumbu horizontal X1, sumbu vertikal X2. Kita konsisten. Seperti kendala pertama, pada sumbu horizontal kita buat X1. Pada sumbu horizontal, saya ulangi, pada sumbu horizontal kita buat X1, maka pada sumbu vertikal adalah X2. Arti dari angka ini, pada waktu X2 sama dengan 0, maka X1 itu adalah 12. Dapat satu titik di sini. Tadi kita sudah dapat satu titik. Maka kedua titik tersebut kita hubungkan akan berbentuk garis lurus. Inilah yang disebut dengan kurva dari kendala pertama, 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 24 sebagai berikut. Ini tadi kurva pertama, kurva kedua. Maka kedua titik ini kita gabung. Di sini X1 sumbu horizontal, X2 sumbu vertikal. Di sini 0, di sini 8, di sini 12. Kedua titik ini kita hubungkan akan berbentuk garis lurus. Inilah yang disebut dengan kurva linear untuk kendala pertama. Nah, sekarang kita menggambar kurva untuk kendala kedua yang memiliki persamaan 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 16. Sama seperti pada kendala pertama, kita menentukan dua titik. Mengapa kita harus menentukan dua titik? Karena persamaan ini adalah persamaan linear, sementara persamaan linear itu dapat digambar dengan menentukan dua titik. Kedua titik tersebut dicari dengan cara memberikan nilai X1 sama dengan 0. Kemudian memberikan X2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita berikan X1 sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 16. Kembali saya ulangi di sini, pertidaksamaan lebih kecil ini hanya menunjukkan wilayah atau daerah dari fungsi tersebut. Di mana jika lebih kecil, maka wilayah yang dimaksud berada di sebelah bawah garis tersebut. Jika lebih besar, wilayah yang dimaksud berada di atas garis tersebut. Maka ini kita teruskan, 2 kali 0, 0, sehingga X2 lebih kecil sama dengan 16, atau X2 itu sama dengan 16. Artinya, pada waktu X1 sama dengan 0, maka X2 16. Jika kita gambar, kita konsisten. Pada sumbu horizontal, nilai X1, pada sumbu vertikal X2. Pada saat X1 sama dengan 0, maka X2 itu 16. Nah, dapat satu titik. Kita mencari satu titik lagi dengan cara memberikan X2 nilai 0. Maka, jika X2 0, persamaan kendala kedua, 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 16. X2 kita ganti menjadi 0, sehingga 2x1 lebih kecil sama dengan 16, atau x1 sama dengan 8. Artinya di sini, pada waktu X2 sama dengan 0, maka X1 itu sama dengan 8. Kedua titik ini kita hubungkan.
Mengapa kita hubungkan? Karena tadi fungsi awalnya itu adalah fungsi linier. Jika dia fungsi linier, kurvanya itu berbentuk garis lurus. Garis lurus dapat dibentuk dari dua titik. Itu titik 8 dan titik 16. Maka kita lanjut untuk menggambar kendala yang kedua ini. Kita hubungkan. Inilah kurva kendala kedua. Sekarang kita masuk kepada kendala ketiga. X1 ditambah 4 X2 lebih kecil sama dengan 27. Persamaan ini saya ulangi adalah persamaan linear. Maka kurvanya berbentuk garis lurus. Garis lurus dapat dibentuk dari dua titik dengan cara kita berikan X1 sama dengan 0, sehingga 0 ditambah 4 X2 lebih kecil sama dengan 27, maka X2 itu lebih kecil sama dengan 27/4, atau X2 lebih kecil dari 6,75. Artinya di sini, pada waktu X1 sama dengan 0, maka X2 itu 6,75. Jika kita gambar, kita harus konsisten pada sumbu horizontal menunjukkan X1, sumbu vertikal X2. Pada waktu X1 sama dengan 0, X2 itu memiliki nilai 6,75. Dapat satu titik, maka kita mencari satu titik lagi dengan memberikan nilai X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X2 sama dengan 0 pada kendala yang ketiga ini, sehingga X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 27. Maka kita ganti X2 dengan 0, sehingga X1 tambah 4 dikali 0 lebih kecil sama dengan 27, maka X1 itu lebih kecil sama dengan 27. Artinya di sini, waktu X2 sama dengan 0, X1 itu adalah 27. Kedua titik ini kita hubungkan akan berbentuk garis lurus. Inilah kurva untuk kendala yang ketiga. Nah, sekarang jika kita gabung kendala pertama, kendala kedua, kendala ketiga dalam bentuk kurva sebagai berikut. Tadi kendala pertama ini gambarnya, kendala kedua warna biru, persamaannya gambarnya ini, kendala ketiga yang ini. Jika kita gabung, kita konsisten pada sumbu horizontal X1, sumbu vertikal X2. Waktu X1 sama dengan 0, maka ini tadi kendala yang pertama ya, warna kuning. Kemudian ini kendala kedua, warna biru. Ini kendala ketiga, warna putih. Inilah penggabungan dari kurva di atas. Untuk mempermudah kurva gabungan ini, kita perbesar sehingga dapat dia seperti ini. Ini X1, di sini X2. Ini hanya untuk mempermudah penglihatan kita menentukan wilayah yang memenuhi ketiga kendala tersebut, sehingga gambar itu harus kita buat dengan jelas agar kita bisa mengetahui daerah mana yang memenuhi ketiga kendala tersebut. Jadi, dengan kita perbesar gambar ini, kita langkah berikutnya akan menentukan daerah mana yang memenuhi kendala yang di atas. Maka perhatikan gambar berikut. Tadi di sini saya ulangi perbesar di sini. Ini kendala pertama, ini kendala kedua, ini kendala ketiga. Jika saya buat di sini, angka 1 menunjukkan wilayah yang dibatasi. Angka kedua di sini, wilayah di sini. Angka ketiga, 4, angka kelima, angka keenam. Artinya di sini, untuk memperjelas wilayah
pertama, wilayah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Wilayah mana yang memenuhi pertidaksamaan tersebut sesuai dengan soal di atas. Nah, kita lihat. Pertanyaannya adalah, daerah mana yang memenuhi atau yang possible? Yang memenuhi ini adalah daerah pertama. Mengapa daerah pertama? Karena daerah pertama ini, dia itu berada dalam wilayah pertidaksamaan lebih kecil dari kendala yang pertama, warna kuning. Wilayah ini adalah lebih kecil dari kendala pertama sesuai dengan kendala soal tadi. Kemudian wilayah nomor 1 ini juga berada pada wilayah kendala yang kedua. Karena kendala kedua lebih kecil sama dengan 16, berarti di bawah garis warna biru. Kemudian daerah nomor 1 ini memenuhi untuk wilayah kendala ketiga lebih kecil sama dengan 27. Jadi simbol lebih kecil tersebut menunjukkan di bawah garis dan termasuk garis tersebut karena lebih kecil sama dengan. Maka dengan demikian daerah yang memenuhi ketiga kendala tersebut adalah daerah pertama. Sementara daerah kedua tidak memenuhi wilayah ketiga kendala tersebut karena daerah nomor 2 ini dia memang betul berada lebih kecil pada warna kuning, di bawah garis warna kuning. Tapi dia ada di atas warna biru sama warna putih. Jika dia di atas, berarti pertidaksamaan soal tersebut harusnya lebih besar atau sama dengan. Sementara tadi soalnya itu mengatakan lebih kecil sama dengan 27 dan lebih kecil sama dengan 16. Jadi daerah nomor 2 tidak memenuhi, demikian juga daerah nomor 3. Daerah nomor 3 ini, dia memang betul berada lebih kecil atau di bawah warna kuning sama warna biru. Tetapi dia di atas warna putih. Padahal warna putih tadi kendalanya lebih kecil, yang harusnya di bawah garis warna putih. Maka dengan demikian, wilayah nomor 3 tidak memenuhi ketiga kendala tersebut. Demikian juga wilayah nomor 4. Wilayah nomor 4 dia berada di atas kurva warna kuning sama putih, yang artinya lebih besar. Padahal tadi kendalanya warna kuning sama warna putih adalah lebih kecil sama dengan 24 dan lebih kecil sama dengan 27 untuk kendala ketiga. Demikian juga yang wilayah nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 6, wilayah nomor 6 berada dia memang di sebelah bawah garis kurva yang ketiga, kendala ketiga warna putih. Tapi dia berada di atas garis atau di sebelah kanan warna kuning sama warna biru, sehingga tidak memenuhi pertidaksamaan yang lebih kecil. Yang tadi di soal lebih kecil sama dengan 24 dan lebih kecil sama dengan 16. Maka dapat disimpulkan daerah yang memenuhi wilayah atau yang possible terhadap ketiga kendala tersebut adalah daerah pertama. Setelah kita mengetahui yang memenuhi itu adalah daerah pertama, maka langkah berikutnya kita menentukan titik koordinat masing-masing wilayah yang memenuhi tersebut. Sebelum menentukan titik koordinat masing-masing, alangkah bagusnya kita tentukan titik tersebut dengan nilai-nilai abjad sebagai berikut. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Sekarang kita mencari titik koordinat pada titik A, itu adalah 0 titik, pada titik A, titik B, titik C, titik D, titik
F, dan titik E. Sekarang kita mencari titik koordinat masing-masing titik A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita lihat di sini. Titik A ini dilewati dua garis. Maaf. Titik D ini dilewati dua garis, yaitu kendala kedua yang warna biru sama kendala ketiga warna putih. Untuk menentukan titik pada titik D ini, kita lihat garis warna biru sama warna putih berpotongan. Maka dalam matematika, perpotongan garis ini dapat dicari dengan substitusi ataupun dengan cara eliminasi. Nah, sekarang titik D ini dilewati persamaan 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 16. Maka x1 di sini kita cari nanti sebagai berikut. 2x1 ditambah x2 sama dengan 16. Kemudian dari persamaan ini, x2 sama dengan 16 dikurang 2x1. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Kemudian persamaan pertama ini kita masukkan, substitusikan ke kendala yang ketiga, yaitu x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 27. Kita ganti x2 dengan 16 dikurang 2x1, sehingga x1 ditambah 4 dikali 16 dikurang 2x1 sama dengan 27, sehingga x1 ditambah 4 dikali 16 sama dengan 64, 4 dikali min 2x1 min 8x1 sama dengan 27, sehingga x1 dikurang min 8x1 menjadi min 7x1. Maka 64 dikurang 7x1 sama dengan 27. 27 pindah ke sebelah kiri, dan min 7x1 pindah ke sebelah kanan menjadi plus, sehingga 64 dikurang 27 sama dengan 37 sama dengan 7x1. Maka x1 sama dengan 37 dibagi 7 sama dengan 5,3. Ini sebagai persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita substitusikan kepada persamaan pertama, yaitu x2 sama dengan 16 dikurang 2x1. x1 kita ganti 5,3, sehingga x2 sama dengan 16 dikurang 2 dikali 5,3 sama dengan 5,4. Maka dengan demikian, titik D itu memiliki titik koordinat x1 5,3, x2 itu 5,4. Maka dengan demikian kita dapat menentukan titik koordinat masing-masing sebagai berikut. Titik A ini, x1 itu 0, unsur pertama, x2 itu 0. Titik B, x1 itu 5,3, nilai x2 0. Titik D ini memiliki nilai x1 5,3, x2 5,4. Dan titik F ini nilai x1 itu adalah 0, x2 5,4. Titik C ini nilai x1 8, nilai x2 0. Dan titik E ini nilai x1 0, x2 itu 6,75. Setelah kita mengetahui masing-masing titik koordinat ini, untuk mempermudah, kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, pada titik A, ada tadi titik A, ada titik B, ada titik C, titik D, titik E, dan titik F. Titik A tadi memiliki ordinat 0,0. Titik C memiliki titik ordinat 8,0. 8 ini menunjukkan x1, 0 ini menunjukkan x2, unsur pertama ini saya ulangi menunjukkan x1, unsur kedua menunjukkan x2.
Dan titik E itu, X1 itu memiliki nilai 0, X2 6,75. Titik B, X1 itu 5,3, X2 itu 0. Titik D, X1 5,3, X2 5,4. Titik F, X1 0, X2 5,4. Karena kita sudah mengetahui nilai X1 dan X2 untuk masing-masing titik ini, kita masukkan ke fungsi tujuan. Z sama dengan 8X1 tambah 7X2. Maka pada titik A, nilai Z itu sama dengan 8 dikali X1, X1 0, ditambah 7 dikali X2, di mana X2 sama dengan 0, sehingga nilai Z itu pada titik A adalah 0. Nilai Z pada titik B, kita ganti X1 5,3 dan kita ganti X2 itu 0, sehingga 8 dikali 5,3 ditambah 7 dikali 0 itu sama dengan 42,5. Nilai Z pada titik C, X1 itu pada titik C nilai 8, X2 0. Kita ganti X1 8, X2 0, sehingga nilai Z pada titik C 8 dikali 8 ditambah 7 dikali 0, sehingga hasil sama dengan 64. Nilai Z pada titik D, kita ganti X1 5,3, maka 8 dikali 5,3 ditambah 7 dikali 5,4 itu sama dengan 80,2. Dengan cara yang sama pada titik E, kita ganti X1 itu 0, X2 itu 6,75, sehingga 8 dikali 0 ditambah 7 dikali 6,75 itu sama dengan 47,25. Dan terakhir untuk titik F, yang memiliki nilai X1 sama dengan 0. Kita ganti 8 dikali 0 ditambah 7 dikali 5,4. 5,4 itu nilai X2. Sehingga hasilnya itu sama dengan 37,8. Setelah kita mengetahui tabel ini, kita perhatikan nilai Z yang paling tinggi. Nilai Z paling tinggi di sini adalah 80,2. Inilah penerimaan yang paling maksimum didapat pada waktu X1 5,3 dan X2 5,4. Sekian dan terima kasih.